Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, pada kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran virtual PPKN kelas 10. Setelah pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah negara dalam bab yang masih sama, yaitu bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan di bab 2 tersebut. Submaterinya ialah tentang warga negara dan penduduk. Nah, kita langsung saja. Nah, adapun asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia ialah ada 4, tapi sebelum itu kita akan bahas 2 asas umum yang berlaku umum di dunia tentang kewarganegaraan seorang. Yang pertama ialah asas ius sanguinis, atau bahasa Indonesianya ialah asas keturunan. Ialah kewarganegaraan seorang yang ditentukan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jadi ius sanguinis ialah kewarganegaraan seorang yang ditentukan dari pertalian darah atau dari kewarganegaraan bapak mamanya, ya. Misalkan ya kamu dilahirkan dari seorang WNI, ya, dari ibu dan ayah seorang WNI. Nah, atau tadi orang yang lahir di negara lain tapi bapak dan ibunya ialah orang warga negara Indonesia, itu disebut orang WNI, diakui sebagai warga negara Indonesia karena ayah dan ibunya ialah orang Indonesia. Yang kedua ialah asas ius soli atau asas kelahiran. Ialah kewarganegaraan seorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Yang tadi ada juga kan di status WNI berdasarkan undang-undang. Jadi orang yang lahir di wilayah negara A itu diakui sebagai negara A jika negara A tersebut menganut asas ius soli. Ya tadi, orang yang lahir di wilayah Indonesia walaupun bapak mamanya nggak diketahui atau tidak memiliki kewarganegaraan, itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, adapun asas kewarganegaraan yang dianut atau digunakan di Indonesia ada 4. Ius sanguinis dianut oleh kita. Oleh karenanya, jika ada anak yang dilahirkan di luar negeri atau di luar Indonesia, tapi emak bapaknya itu orang Indonesia, maka itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua ialah asas ius soli secara terbatas. Asas ius soli secara terbatas ialah seorang anak yang dilahirkan di Indonesia. Tadi walaupun emak bapaknya tidak diketahui atau emak bapaknya tidak memiliki kewarganegaraan. Tapi kenapa dibahas secara terbatas? Karena jika ada anak yang dilahirkan di Indonesia tapi emak bapaknya dua-duanya WNA atau orang asing, itu tidak diakui sebagai warga negara Indonesia, ya. Itu catatannya. Kenapa disebut secara terbatas? Karena tidak semua anak yang lahir di Indonesia itu diakui sebagai WNI. Tapi ada anak yang tidak diakui sebagai WNI, yaitu jika anak tersebut lahir dari orang tua WNA yang dua-duanya punya kewarganegaraan, lahirnya di Indonesia, itu tidak diakui sebagai WNI. Jadi terbatas ius solinya. Kalau ius sanguinisnya tidak terbatas. Mau anaknya lahirnya di negara manapun, jika dia memiliki orang tua atau darah orang Indonesia, itu diakui sebagai WNI. Oke, kan banyak pemain bola ya, dari Belanda, dari Belgia, yang punya keturunan dengan orang Indonesia, itu diakui sebagai WNI atau dia bisa diproses menjadi WNI. Yang ketiga ialah asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal berarti satu orang hanya boleh memiliki satu warganegaraan. Jadi di Indonesia itu nggak bisa atau nggak boleh orang punya 2 kewarganegaraan atau bipatrit kalau dalam bahasa kewarganegaraannya. Misalkan saya warga negara Indonesia, tapi saya juga memegang paspor atau kartu kewarganegaraan negara lain.
Sedangkan saya sudah berada di usia lebih dari 18 tahun. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu bisa gugur kewarganegaraannya. Nah, yang keempat ialah asas kewarganegaraan ganda terbatas, bukan ganda campuran ya, ganda terbatas. Jadi asas kewarganegaraan ganda terbatas ialah orang yang punya dua kewarganegaraan tapi terbatas. Maksudnya ialah jika ada anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, itu memiliki dua kewarganegaraan atau dalam kondisi bipartit. Kok bisa gitu? Contohnya ialah ada seorang anak yang dilahirkan di negara yang menganut asas ius soli. Contohnya Cina misalkan ya. Cina ialah negara yang menganut asas ius soli atau kewarganegaraan seseorang ditentukan atas kelahirannya. Ya tadi, jika dilahirkan di negara Cina, maka anak tersebut diakui sebagai warga negara Cina. Nah, tapi anak yang lahir tersebut itu lahir dari seorang WNI atau dari bapak emaknya WNI. Lagi ngelancong ke Cina, lagi hamil, kemudian lahir di Cina gitu. Nah, di Cina diakui juga sebagai warga negara Cina. Oleh karenanya anak tersebut punya dua kewarganegaraan. Nah, sebelum dia berumur 18 tahun, itu masih boleh gitu ya. Tapi ketika sudah berumur 18 tahun, maka anak tersebut harus menentukan, ada namanya hak opsi, harus menentukan satu kewarganegaraan. Kalau di Indonesia hanya satu, nggak boleh. Lo mau milih Indonesia apa Cina, tinggal pilih gitu, bahasanya mah. Oleh karenanya disebut ganda terbatas. Jadi anak boleh kewarganegaraannya ganda atau lebih dari satu, tapi dibatasi di umur 18 tahun atau sudah kawin. Di lewat itu dia harus menentukan, harus memilih salah satunya atau menolak salah satunya. Nah tadi ya, perbedaan asas kewarganegaraan yang berlaku dalam suatu negara memungkinkan terjadinya dua status. Yang pertama apatrid atau keadaan seorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua bipatrid atau keadaan seorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Apatrid contohnya seperti apa sih? Jadi kita analogikan ya, ada dua orang warga negara A ya, bahasakan warga negara A, dua orang atau suami istri tersebut melancong ke negara B. Status kewarganegaraan di negara A atau negara asal suami istri tersebut itu menganut asas ius soli saja. Jadi anak yang diakui sebagai warga negara A itu harus lahir di negara A. Ya, walaupun orang tuanya itu negara manapun. Nah, dia kemudian melancong ke negara B. Kebetulan di negara B itu hanya menganut asas ius sanguinis saja. Ya, negara B tersebut itu tidak mengakui anak yang lahir di negara B kalau bukan dari bapak ibu seorang warga negara B gitu. Nah, jadi ketika warga negara A, suami istri negara A melancong ke negara B yang hanya menganut asas ius sanguinis, kemudian lahir karena sedang hamil ya. Jadi lahir anaknya di negara B. Sedangkan negara B hanya menganut asas ius sanguinis atau asas keturunan. Padahal negara asalnya hanya menganut asas ius soli, maka anak tersebut tidak diakui menjadi warga negara A maupun menjadi warga negara B. Nah, dalam hal itu anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan apapun. Itu dalam statusnya ialah apatrid. Nah, kemudian ada bipatrid. Bipatrid yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, ya tadi ada orang melancong ke negara lain, negara tersebut menganut asas ius soli, padahal negara asal suami istri itu ialah ius sanguinis gitu. Jadi dua-duanya diaku. Karena lahirnya di negara yang menganut asas ius soli, maka diaku sebagai negara tersebut, sedangkan juga diaku sebagai negara asal orang tuanya karena menganut asas ius sanguinis. Nah, adapun dalam menentukan kewarganegaraan terdapat dua stelsel atau dua aturan yang digunakan. Pertama ialah stelsel aktif, yaitu seorang harus melakukan upaya hukum secara aktif untuk menjadi warga negara. Itu yang disebut dengan naturalisasi. Yang kedua ialah stelsel pasif atau stelsel yang dengan sendirinya otomatis dianggap sebagai warga negara tanpa melakukan upaya hukum tertentu atau disebut naturalisasi istimewa.
Jadi kalau stelsel pasif ini diberikan cuma-cuma karena ada jasa yang dilakukan atau diperbuatnya negara yang memberikan. Nah, adapun dalam penentuan tersebut, orang warga negara pada dasarnya memiliki hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ialah hak opsi atau hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Yang kedua ialah hak repudiasi atau hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ya tadi, orang yang punya dua kewarganegaraan, dia memiliki hak untuk memilih salah satu saja. Misalkan Indonesia hanya mempersyaratkan kewarganegaraan tunggal. Atau repudiasi, dia berhak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Misalkan tadi, jika ada orang dikasih kewarganegaraan karena dia berjasa terhadap negara yang mengasihinya tersebut tadi, itu dia punya hak untuk menolak. Misalkan saya main ke Arab ya, karena saya punya jasa sama Arab misalkan. Kemudian Raja Arab ngasih ke saya kewarganegaraan, Mr. Tuan Bukhari gitu. Anda mau jadi warga negara Arab nggak? Karena saya punya jiwa nasionalisme dan di Indonesia juga tidak diperkenankan seorang warga negara itu memiliki kewarganegaraan ganda, maka afwan, saya tolak, saya nggak bersedia. Nah, itu hak repudiasi, hak menolak kewarganegaraan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai ini aja materi pertama di pembahasan tentang warga negara. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat menjadi WNI. Ya, terima kasih dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.